Knowledge sharing mata kuliah manajemen pengetahuan. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan yaitu suatu proses KM kedua setelah kemarin kita belajar tentang apa ya? Kemarin kita belajar tentang penting apa? Judulnya apa? Knowledge sharing. Penting. Betul, salah itu kemarin kita telah mempelajari bagaimana proses mengcapture dan juga mengkodifikasi pengetahuan. Ketika pengetahuannya sudah didapat, sudah di assessment valid, nah kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu knowledge sharing dalam knowledge management. Pengetahuan itu ada untuk dibagikan atau diimportasikan. Kita tahu bahwa sudah saya juga kali-kali bahwa pengetahuan yang kita bagikan ke orang lain tidak menjadikan kita kekurangan pengetahuan, tetapi kita bertambah pengetahuan. Karena salah satu proses belajar yang paling baik itu kata seorang adalah mengajar. Jadi belajar sambil mengajari orang lain adalah yang paling baik untuk kita belajar. Dan pengetahuan yang dibagikan ke orang lain, kita tidak punya pengetahuan, dia juga punya pengetahuan. Tidak seperti kita memberikan uang atau aset kepada orang lain, kita menjadi kehilangan aset. Tetapi pengetahuan yang kita bagikan ke orang lain, aset pengetahuannya masih ada di kepala kita, keahliannya masih ada di anggota badan kita. Kita sudah sepakat bahwa setelah dalam buku Dalkin disintesis dalam berbagai model pengetahuan tadi, Dalkin mensintesis pengetahuannya kemarin sudah mensintesis model knowledge management menjadi 3 bagian dan juga 3 proses seperti ini. Kemarin kita sedang capturing dan juga creation. Karena kita akan masuk ke dissemination atau juga sharing knowledge. Secara sederhana, sharing knowledge atau berbagi pengetahuan yaitu berbagi informasi, keterampilan, keahlian yang dipertukarkan orang ke orang, ke teman, ke rekan keluarga ataupun komunitas, baik dalam suatu organisasi ataupun antar organisasi. Jadi bagaimana kita memfasilitasi berbagi ke orang lain. Nah, kita tahu bahwa berbagi pengetahuan atau berbagi informasi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalkan dalam kalau orang Jawa biasa melihat dalam ataupun wayang, mereka berbagi pengetahuan tersirat ataupun makna-makna dalam cerita-cerita pewayangan tadi, dan kita mendapatkan dari cerita-cerita yang didapatkan tadi. Itu adalah pengetahuan yang implisit. Kita tidak mendapatkan cerita langsung yang dapat kita lakukan kehidupan sehari-hari, tetapi kita mendapatkan hikmah-hikmah dari setiap cerita pewayangan. Ini kalau di manajemen namanya proses storytelling. Jadi dia ada dalam cerita terkait dengan pewayangan, dengan cerita dibagikan ke orang lain. Depan kan? Depan. Nah, yang kedua yang kita temui hari-hari juga kita sering berbagi. Kalau ada tukang sayur di depan komplek rumah kita, kadang-kadang ibu-ibu berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu yang sangat kaitannya yaitu harga sembako tadi, ataupun mereka cerita terkait dengan tetangga sebelahnya. Kadang-kadang kita juga berbagi pengetahuan terkait hal tersebut, dan cerita yang dibagikan itu dengan kalimat yang sangat sederhana. Tahu nggak? Dari situ cerita berbagi pengetahuan antara ibu-ibu bisa berkembang berjam-jam, dan tukang sayurnya menjadi agen menjadi anak mereka bercerita. Jen, tahu nggak? Anda saya. Itu loh. Nah, dari situ kan biasanya akan cerita sangat banyak gitu. Mereka ngomongin tetangga dan sebagainya. Tapi selain ngomongin hal tersebut, kita juga mendapatkan hikmah terkait dengan obrolan sehari-hari dan apa yang boleh ditiru, apa yang tidak boleh dilakukan dan juga sebagainya. Ada juga satu kasus baru hangat, kalian teman-teman mungkin ikuti juga, ada orang berbagi cerita di grup obrolan lain Fakultas Hukum UI.
kekerasan seksual dan teman-teman harus belajar dari kasus tersebut bahwa apa yang diberikan hari ini bisa jadi ada cukunya gitu, ada bisa diumbar ke publik oleh seseorang dan menjadi dikasuskan atau menjadi bahan obrolan nanti teman-teman di masa depan, entah sengaja ataupun tidak sengaja, tapi kita dapat ambil hikmahnya. Kita harus berhati-hati apalagi di dunia digital, meskipun itu masukin ngobrolin dosen di prospek atau di grup atau di apapun itu namanya, kadang-kadang ada yang bocor juga gitu, nanti bisa teman-teman ucap dan sebagainya. Dan kalau di kasus UI tersebut tadi mungkin mereka di DO terus juga di blacklist di dunia pekerjaan. Pagi tadi teman-teman terkait dengan kasus UI tadi, saya lihat di Twitter ada orang yang bikin satu laman khusus di Wikipedia terkait kasus pelecehan UI, dan itu terpapar nama-namanya juga. Coba teman-teman cek pelecehan UI evaluasi 2025 di Wikipedia, itu artikelnya sudah ada, sudah ada juga nama-nama orang di dalamnya yang kasusnya itu, dan juga tolong berhati-hati teman-teman dalam berpikir khususnya di ruang digital. Ini ada di Wikipedia, di Wikipedia. Nah, balik lagi ke konsep berbagi pengetahuan. McKinsey di dalam itu adalah suatu lembaga riset terkenal di bidang pemasaran, di bidang marketing. Mereka melakukan suatu penelitian bahwa setidaknya 9,3 jam per minggu orang atau seorang karyawan itu mencari atau menghabiskan waktu untuk mencari informasi. Jadi dalam seminggu rata-rata orang itu bekerja 40 jam, 9 jamnya itu dipakai untuk mencari informasi. Bayangkan ada berapa banyak yang seharusnya kita hemat untuk melakukan efisiensi dan juga efektivitas pekerjaan yang dilakukan. Ini juga nanti akan berdampak pada bagaimana penurunan target ataupun standar perusahaan. Di dalam ini juga bayangkan kalau misalnya 9,3 jam ini kita pakai ke hal-hal yang lebih produktif. Sama juga ketika teman-teman bikin tugas, hal yang paling teman-teman lama bikin tugas adalah mencari informasi, entah itu di buku, di jurnal, atau wawancara sumber ke lapangan observasi. Sedangkan bikin laporannya yang mungkin bisa sehari ataupun setengah hari gitu. Sedangkan mencari informasinya bisa berhari-hari. Itu juga saat ini juga memakan waktu yang lama. Nah, bisnis mempekerjakan 5 orang, tetapi hanya 4 orang yang bekerja efektif, dan orang kelima sangat sering menyita waktu untuk mencari informasi. Sedangkan di satu sisi dengan perkembangan teknologi informasi, kita mengumpulkan banyak informasi, tetapi karena paradoks produktivitas tadi, informasi yang terkumpul, kita kebingungan memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang tepat untuk memecahkan suatu masalah, ataupun kita membuat suatu inovasi di organisasi ataupun di usaha kita. Bayangkan kalau waktu yang 9,3 jam ini kita bisa hemat mungkin jadi 1 jam per minggu, atau mungkin namanya 3 jam per minggu untuk bisa lebih produktif lagi. Bayangkan juga ini rata-rata 9,3 jam, berarti ada orang yang lebih dari 9,3 jam mencari informasi. Ada juga yang mungkin cuma 3 jam per minggu. Ini rata-ratanya. Bagaimana semakin kita efektif mencari informasi, kita bisa mengefektifkan atau mengefisiensikan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal yang lebih produktif dibanding mencari informasi saja. Nah, sumber informasi 85% orang, 85% seseorang mencari informasi atau seorang karyawan mencari informasi bukan di media sosial, bukan di internet, bukan di SOP, bukan di panduan, tetapi dari temannya. Jadi mencari seorang karyawan 5 kali lebih mungkin mencari informasi ke karyawannya atau ke teman karyawannya, ke temannya, dibanding dia mencari di internet, di video tutorial, di SOP dan sebagainya untuk mendapatkan informasi dalam rangka pemecahan masalah perusahaan atau masalah pekerjaan yang dia hadapi hari-hari. Mengapa orang dibanding ke informasi? Karena satu, dia lebih cepat
dan kontekstual. Ketika kita nanya ke orang lain, dia akan mengkontekstualisasikan sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu membantu merumuskan pertanyaan. Ketika misalnya pertanyaannya masih gampang, kita belum tahu arahnya, ketika kita nanya ke orang tersebut akan mengatakan, oh yang kamu tanyakan seperti ini ya, dibanding kita tanyakan langsung ke mesin atau ke Google. Kita bingung keyword apa yang kita masukkan, atau jadi prompting apa yang kita masukkan, jadi kita tanya ke orang. Lalu juga membangun kepercayaan dan kredibilitas, dan juga transfer ilmu taksib ke taksib. Orang lebih suka mentransfer ilmu dari taksib ke taksib dibanding mempelajari yang eksplisit. Misalkan cara SOP melakukan sampul buku. Kita daripada lihat orang lain, lihat video tutorial di YouTube bagaimana cara menyampul buku yang baik di perpustakaan, kita lebih enak banyak ke orang, ke teman kita, ya, itu pekerjaan. Karena itu lebih gampang, karena itu lebih banyak interaksi. Kalau kamu seperti itu, ada percakapan yang interaktif, sehingga pengetahuan yang di video yang cuma video, ketika face to face coaching mentoring, dia lebih banyak interaksi. Caranya bisa bertanya balik, kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti ini. Kalau misalkan kita cuma lihat video tutorial atau lihat SOP, dia cuma membaca doang, tidak bisa bertanya lebih jauh. Tapi kalau tanya orang, kok gini, kita bisa bertanya lebih jauh. Dia nanti orang akan mengatakan, saya tahu seperti ini karena seperti itu. Dia lebih cepat mengerjakan itu. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan, kita harus banyak interaksi dengan orang lain. Jadi pekerja pengetahuan adalah pekerja yang modal utamanya pengetahuan dan juga keahlian. Dan saat ini di abad 21, kita pekerja pengetahuan lebih dihargai atau lebih punya nilai gaji lebih tinggi dibanding kerja fisik. Contoh, capek mana antara orang kuli bangunan dan juga influencer artis yang posting di media sosial? Kuli bangunan. Gajinya lebih gede mana? Influencer. Karena seorang influencer punya pengetahuan dan juga punya keahlian untuk mempromosikan suatu produk, punya keahlian spesifik untuk memarketingkan suatu produk, dibayar lebih mahal. Sedangkan yang tadi kuli bangunan sangat capek, sudah berkeringat dan sebagainya, paling dapat 10.000 sehari, 200.000. Sedangkan tadi influencer tadi satu kali posting dia dapat jutaan, belasan juta dalam memasarkan suatu produk. Nah, itu perbedaan antara pekerja pengetahuan dan juga pekerja fisik atau pekerja otak. Jadi saat ini di abad 21, orang kita kalau pengen dibayar lebih mahal, kita harus memiliki keahlian yang spesifik. Kalau teman-teman suka marketing, dalam ilmu marketing. Suka meneliti, dalam ilmu penelitian. Ataupun suka melakukan apapun, kuasai, dan kalau teman-teman bisa menguasai itu, keahlian yang spesifik juga betul di situ, nanti teman-teman bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Contoh, profesi di perusahaan yang paling masih sedikit itu adalah reservasi, dan juga yang membangun IT perpustakaan itu masih sedikit, dan pengetahuan yang masih sedikit itu digaji lebih banyak dicari orang dibandingkan blogger atau yang pengen nulis layanan dan sebagainya. Jadi cari pekerjaan yang spesifik masih belum banyak ahlinya, terus buat di situ. Nanti kalau ada uang menuntutkan ilmu asal dalam nama, bukan ilmu ilmu semua. Kalau kita sudah berilmu tinggi, nanti uang bakal ngikutin, percaya. Saya percaya itu. Nah, pengetahuan adalah produk sosial. Jadi kalau di mata pelajaran filsafat informasi, saya sudah mengajari bahwa pengetahuan itu dibentuk karena interaksi sosial kita dengan orang lain. Kita tuh tidak mungkin membentuk suatu pengetahuan yang benar, yang kokoh itu tanpa interaksi orang lain. Kita butuh orang lain untuk menciptakan suatu pemahaman. Contoh, PPT ini cuma beberapa kata, tetapi untuk
teman-teman sekelas punya pemahaman yang sama, saya mengajari teman-teman ini loh maksudnya dan sebagainya, maka itu dikonsumsi oleh teman-teman. Ketika teman-teman membaca di luar, oh cuma satu kalimat doang sudah selesai. Tetapi apabila dijelaskan lebih jauh, PPT ini bisa bercerita lebih banyak. Jadi ini cuma media saja. Sedangkan pengetahuan itu dikonsumsi dari aktivitas sehari-hari kita, aktivitas obrolan, percakapan ringan, atau percakapan yang serius. Lalu dengan karena pengetahuan adalah produk sosial, kita harus melakukan kontekstualisasi dari informasi yang kita bagikan ke orang lain. Tanpa tahu siapa, kapan, dan mengapa informasi itu dibagikan, dokumen hanya dokumen, SOP hanya SOP, dan sebagainya. Makanya kadang di berbagai perusahaan atau di instansi pemerintah itu ada namanya sosialisasi peraturan. Di setiap peraturan yang dibikin atau apa yang dibikin itu harus disosialisasikan ke orang lain. Bentuknya bisa seperti ini, dikumpulkan dalam satu ruangan, terus diceritakan SOP-nya seperti ini, atau bikin videonya, direkam di Zoom, dibagikan ke orang lain juga bisa. Itu bentuk sosialisasi. Di setiap produk hukum ataupun panduan atau apapun namanya itu yang dari taksir yang eksplisit itu harus disosialisasikan ke orang, harus diinteraksikan ke orang lain supaya kita punya pemahaman yang sama. Contohnya visi misi UIN itu harus tiap kali disosialisasikan. Mungkin teman-teman udah pernah lihat visi misi UIN? Ada yang ingat? Enggak. Nah itu bahaya. Karena visi misi UIN itu ada di RPS, ada di website, ada di gedung perkuliahan, di perpustakaan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk sosialisasi. Kalau di setiap rapat-rapat pimpinan itu hal yang paling pertama kali dibahas oleh dekan atau pimpinan adalah sosialisasi visi misi. Diingatkan terus menerus ini visi misi UIN, target UIN dan sebagainya, sehingga setiap orang akan berkontribusi pada visi misi UIN tadi. Sama juga di visi misi perusahaan, ada core values yang besar, punya core value, punya visi dan punya visi. Itu juga ditekankan sejak pertama kali teman-teman masuk ke perusahaan tadi, apa nilai-nilai perusahaan, apa visi-misinya, apa proses bisnis yang dijalani perusahaan, untuk ditanamkan sehingga tertanam gitu di benak teman-teman, sehingga teman-teman mengerjakan sesuatu itu teman-teman mendukung salah satu visi mendukung atau mendongkrak visi tadi. Dan visi misi B, apa visi misi B yang kabinet hari ini? Visi mana ya gue? Bentuknya masih saya perpustakaan yang bisa orang yang berkepentingan yang berdampak. Nah, contoh ada orang bendahara, mana bendahara? Mana bendaharanya? Mana bendahara? Nggak ada bendahara. Mana bendahara pun? Salah. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mendongkrak visi-misi BEM tadi? Untuk sebagai organisasi, apa yang Anda lakukan untuk mendongkrak visi-misi kabinet Saiful tadi, atau kabinet kalian tadi di dalam proses pengelolaan keuangan tadi? Bikin laporan pada waktu, bikin keuangan yang benar, dan sebagainya. Itu mendongkrak untuk visi tadi. Karena dia mendongkrak visi nomor satu dan sebagainya. Katanya saya mengajar di kelas ini, saya mendongkrak misi UIN di bidang pengajaran. Kalau saya bikin penelitian, mendongkrak misi UIN di bidang penelitian dan sebagainya. Jadi setiap perusahaan itu ada targetnya, ada core value-nya, ada visi, ada misi, ada juga ada proses bisnis. Nah, dalam kita berbagi pengetahuan ke orang lain, sebuah perusahaan atau kita sendiri harus punya kemampuan untuk memetakan di mana sumber pengetahuan itu. Jadi misalkan pengetahuan itu bisa ada di departemen A, bisa ada di departemen pemasaran, departemen ini di departemen mana. Jadi pemetaan ini penting karena kita harus mengidentifikasi siapa yang benar-benar tahu, siapa yang harus kita tanya, dan siapa yang kalau kita tanya jadi penghambat atau orang yang menghambat suatu proses bisnis kita.
Dengan mematangkan ini kita bisa langsung tutup. Yang tadi 9,3 jam mencari informasi bisa kita pangkas jadi 4 jam saja setiap minggu, ada 3 jam saja setiap minggu. Kita tahu siapa yang paling expert di bidang keuangan, hanya bendahara. Aku pengen tahu di bidang di bidang persuratan, hanya sekretaris. Nggak mungkin aku tanya ke bendahara buat surat yang hari ini udah SK-nya udah keluar belum. Tapi kita tahu siapa yang perlu ditanya, siapa yang organisasi kita. Misalkan di dalam satu program kita melaksanakan program kegiatan, ada orang yang ini tuh program kenapa nggak jalan-jalan. Nah, kita juga harus mengidentifikasi siapa penghambat program ini. Apakah ada informasi atau instruksi dari ketua pelaksana yang salah dipahami oleh stafnya atau seperti apa? Atau emang dia orang yang tidak kapabel dalam membentuk program? Nah, itu harus juga diidentifikasi. Sehingga dalam pemetaan jejaring analisis sosial ini kita tahu kita bisa mengefisiensikan dan juga mengefektifkan waktu, apalagi dalam kalau ada masalah yang sangat penting. Tunjuk siapa masalah aktor yang bisa menyelesaikan, siapa yang bisa ditanya untuk menyelesaikan masalah, siapa yang jadi biang tadi menghambat masalah di organisasi kita. Itu pemetaan itu penting. Khususnya bukan cuma leader doang, tapi kita staff juga ataupun di kepala departemen atau divisi ini juga harus punya kemampuan mapping sosial. Apakah tanya ketua kah, tanya staff kah, atau tanya bersama kepala departemen kita seperti apa, untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan juga bisa paling cepat memecahkan satu masalah. Nah, ada beberapa teknik berbagi pengetahuan untuk berbagi di dalam bukunya Dalkir itu. Yang pertama adalah community of practice atau community of practice. KOP adalah kelompok orang yang memiliki minat atau bidang kerja yang sama dan secara aktif berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik untuk meningkatkan kompetensi bersama. Jadi KOP atau community of practice itu ada tiga cirinya. Yang pertama, dia punya domain pengetahuan yang sama. Misalkan komunitas perpustakaan perguruan tinggi PPPTI. Yang kedua, mereka punya hubungan, punya komunitas satu sama lain. Dan yang terakhir adalah praktis, mereka punya metode, alat, dan juga cara kerja sehari-hari yang sama untuk menyelesaikan suatu masalah atau kesulitan. Misalkan di dunia perpustakaan ada namanya forum perpustakaan perguruan tinggi. Namanya forum, mereka akan mendiskusikan masalah-masalah di bidang perpustakaan perguruan tinggi. Jangan nanti teman-teman kerja di perpustakaan sekolah tapi ikut forum perpustakaan perguruan tinggi, karena itu bukan komunitas yang teman-teman sama bidangnya. Tapi kalau perpustakaan sekolah masuk ke ATUPSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Indonesia, karena punya topik dan juga minat yang sama antar anggota. Yang kedua, dia harus berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan satu sama lain. Jadi komunitas ini dia tidak ada SK-nya, tidak ada tujuan yang jelas dan sebagainya, tetapi mereka satu orang yang ngumpul yang punya concern yang sama. Kalau di dalam organisasi bisa satu divisi, bisa antar divisi, bisa antar departemen ataupun satu departemen. Yang penting punya concern untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sama. Misalkan kalau ada strategi penjualan di organisasi, mungkin yang paling kita lihat adalah bagaimana divisi pemasarannya. Jangan-jangan divisi keuangan juga punya strategi yang mumpuni gitu. Nah, mereka bergabung berdiskusi sehingga membentuk satu komunitas praktis gitu, berbagi praktik terbaik antara mana praktik ataupun strategi terbaik untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, berbeda antara tim dan juga komunitas. Kalau tim, mereka itu tujuannya untuk menyelesaikan satu tugas. Kalau komunitas, dia mengembangkan keilmuan di antara komunitas, di antara rekan organisasinya. Jadi nggak ada SK-nya, nggak ada
surat tugasnya yang penting mereka berbagi pengetahuan antar sesama. Yang penting mereka punya minat sama-sama meningkatkan pengetahuan. Itu namanya komunitas. Kalau tim proyek atau tim, dia setelah menyelesaikan proyek bisa selesai. Tapi kalau komunitas dia akan terus belajar. Yang kedua dasarnya, kalau tim proyek dia penugasan formal, ada SK-nya, ada surat tugasnya. Kalau komunitas dia identitas profesi, kayak ikatan profesi, pustakawan, dosen, akuntan dan sebagainya. Mereka punya latar belakang atau konsep yang sama. Dan yang terakhir durasinya, kalau tim ketika proyek selesai maka bukan itu tim. Kalau komunitas mereka selama minatnya masih ada, selama mereka ingin terus meningkatkan pengetahuan, maka mereka akan terus berukur berbagi pengetahuan sama lain di jaring. Nah, dalam membangun COP ada beberapa tipsnya. Pertama, tentukan tujuan dan topik yang jelas. Kalau kita mau bikin komunitas tuh bikin topik dan tujuan yang jelas dari awal. Yang kedua, pilihlah fasilitator atau leader di dalam komunitas. Ini penting supaya komunitas yang kita bikin tidak bubar gitu. Tidak cuma ya pokok-pokok doang. Tidak cuma yang ketika kita ngumpul kita cuma ngobrol sana kemari. Tapi kita punya tujuan yang jelas. Yang ketiga, gunakan platform komunikasi seperti WhatsApp, Microsoft Teams, Telegram dan sebagainya untuk menjaga hubungan dan juga komunikasi antara anggota komunitas tadi. Keempat, adakan pertemuan rutin sharing session, entah itu bulanan, mingguan ataupun tahunan, sehingga selain ada pertemuan daring, ada juga kopi darat. Dan terakhir, dokumentasi kan insight dan juga setiap pembelajaran. Jadi community of practice itu harus berbagi pengetahuan tadi. Ada harus rutin kegiatannya bulanan kan, mingguan kan, sehingga mereka berbagi pengetahuan di bidang expertise yang sama. Misalkan saya expertise di bidang knowledge management. Di kelas ini misalkan ada 5 orang. Nah, nanti pilih leadernya siapa untuk knowledge management kelas bapak ada review artikel bulanan, ada artikel mulai tentang muslim yang terbaru atau teman kimia. Ada kan bidang pengembangan minat dan bakat di departemen BEM? Ada boleh. Nah, yang kedua adalah metode kalau tadi COP, yang kedua adalah teknik storytelling. Storytelling adalah teknik menyampaikan pengetahuan melalui cerita yang relevan agar bisa dipahami, diingat dan juga diserdakan. Maaf ini salah. Ciri-cirinya lebih engage, lebih ada keterikatan antara satu sama lain dibandingkan data fakta, mempermudah pemahaman konsep yang kompleks dan juga meningkatkan daya ingat audiens serta membangun koneksi emosional. Jadi teknik yang kedua adalah storytelling. Mereka bercerita bagaimana misalkan melakukan pekerjaan supaya lebih cepat. Mereka bercerita bagaimana portfolio perusahaan dan sebagainya. Jadi dia bercerita dalam tips pelaksanaannya. Pertama, gunakan struktur awal, konsep dan juga solusi. Misalkan dalam membangun perusahaan Pertamina, awalnya saya merintis di Gopong ada konflik dengan terjadi utang dan sebagainya, lalu solusi seperti apa? Sehingga nanti karyawan kita akan termotivasi. Anggota organisasi kita akan termotivasi untuk sama-sama membangun organisasi kita. Jadi punya sense belonging gitu ke organisasi atau perusahaan yang kita tempati. Yang kedua adalah ambil dari pengalaman nyata, jangan bohong. Jadi ceritain aja, saya punya pengalaman begini-begini dan sebagainya. Lalu juga fokus pada pesan utama, bukan pada ceritanya, tetapi pada iklan atau hal yang diceritakan. Ini apa sih dalam menyelesaikan masalah tadi? Bukan fokus ke ceritanya. Kalau ada cerita itu ada konflik antara A dan B, bukan kita konflik antara A dan B itu kenapa mereka konflik, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan kita dalam cerita. Lalu gunakan bahasa dan ada di kalimat itu, tambahkan emosi atau tantangan dan juga tutup dengan rasional dan fokus pembelajaran. Ini kenapa sih yang kita berikan di dalam
membangun suatu organisasi. Silahkan. Mungkin nanti apa ya 5-10 tahun ke depan aku nanti juga ngasih lagi ceritain tuh kalau value dulu tuh saya bikin HMJ di ilmu perpustakaan tuh dulu gini awalnya, ada tantangan keuangan sampai saya bikin, sampai saya keluar dari kantor pribadi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya menjalani HMJ dengan amanah sampai bisa jadi ketua HMP nya. Betul? Saya sampai jadi ketua HMP Indonesia. Nanti mungkin 5-10 tahun ke depan mahasiswa-mahasiswa baru Nanti jadi ketua atau mengundang bendahara, mengundang sekretaris, atau mengundang ketua departemen apa, atau mengundang yang punya pemenang jadi ketua pelaksana apa. Nanti teman-teman diundang untuk bercerita, berbagi sharing session ke mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, itu bentuk berbagi pengetahuan di dalam knowledge management. Pun di perusahaan juga sama. Biasanya kalau di perusahaan ada video terkait dengan foundernya direkam, nanti setiap ada karyawan baru mereka harus lihat video tadi untuk mendapatkan core value dari perusahaan yang kita Nah, yang ketiga dan terakhir adalah knowledge cafe atau work cafe, di mana metode ini metode diskusi santai dan interaktif dalam kelompok kecil untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan ide secara terbuka guna menghasilkan pemahaman bersama. Kalau tadi storytelling dihadirkan satu orang, ada moderator, dicerita. Kalau di dalam work cafe kita cuma 5-4 orang ngumpul di satu tempat, ada satu meja cerita. Kalau di tadi kan ada struktur pencerita dan juga yang mendengarkan cerita. Kalau di work cafe antara orang ke orang tuh sama gitu pangkatnya. Kita bisa cerita apapun tentang masalah yang masalah pekerjaan sehari-hari yang kita hadapi atau punya ide inovasi apa, kita bisa bercerita dalam diskusi itu kan, namanya diskusi. Suasananya lebih informal dan juga nyaman karena tidak tegang. Lalu diskusinya dua arah, bukan sama. Kalau ceramah kan formal ya, kayak kelas ini ceramah nih, saya hadir. Tapi kalau cuma di grup kecil kayak kemarin di Show itu kan teman-teman berdiskusi lebih banyak, lebih formal juga, ada yang ketawa dan sebagainya. Tapi kalau ini kayak lebih monoton, teman-teman serius pegang pulpen dan sebagainya. Ada yang ngantuk-ngantuk juga di belakang. Contohnya. Lalu fokus pada pertukaran pengalaman. Mereka berbagi pengalaman satu sama lain, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Lalu semua peserta aktif berkontribusi berbagi pengalaman tadi. Nah, tipsnya gunakan pertanyaan pemantik untuk yang menarik untuk membuka diskusi di dalam work cafe tadi. 2. Batasi jumlah peserta 4-6 orang, ya maksimal 10 orang lah, supaya si cakapannya nggak terlalu sana kemari. Lalu juga pilih fasilitator yang netral. Kalau emang mau melakukan fasilitator dalam work cafe, tunjuk dan juga dia tidak boleh memihak yang berat sebelah dan sebagainya. Lalu ciptakan suasana santai seperti ngobrol di kafe. Mungkin bisa ada teh, kopi, cemilan dan sebagainya sehingga ketika ngobrol mereka bisa santai. Lalu juga catat insight penting dari hasil diskusi dan juga rotasi peserta untuk memperkaya perspektif. Jadi si fasilitator tadi bercerita tentang bagaimana menyelesaikan ini. Oh, kamu cerita nih sekarang kalau kamu punya pengalaman apa yang menjadi masalah untuk yang kamu hadapi ini. Jadi juga bisa secara berbagai pengetahuan di dalam work cafe, bisa formal, bisa informal, bisa dijadwalkan secara rutin atau bisa di sela-sela makan siang. Nah, itu berbagai pengetahuan. Nah, setelah tadi ada metodenya, ada COP, ada storytelling, dan juga work cafe. Nah, ini ada kita harus juga memperhatikan medianya. Media apa yang paling tepat untuk berbagi pengetahuan tadi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengcapture pengetahuan. Nah, semakin
pengetahuan yang dibagikan adalah semakin pengetahuan yang taksib dan juga pengetahuan yang sensitif, maka kita harus memilih media yang lebih kaya interaksi. Bisa bertanya, bisa timbal balik dan sebagainya. Tapi semakin dia eksplisit atau dia sensitif, maka gunakanlah media yang low aja, yang minim interaksi. Misalkan kalau yang kayak interaksi seperti face to face conversation, orang ke orang, lalu ada juga video conference, ada juga telepon itu yang karena kita hal yang jelas yang berarti kita bisa bertanya lagi ke orang tersebut ataupun lainnya. Kalau yang medium itu ada email, ada handwritten blog, dan juga memo atau surat. Dan yang paling low seperti catatan dokumen atau spreadsheet Excel. Ini yang lebih sedikit interaksinya. Dengan memilih media yang tepat tadi, selain kita memilih metode yang tepat, kita juga memilih media yang tepat. Channel apa sih kalau di informasi? Channel apa sih yang perlu kita pakai untuk membagikan informasi ke orang lain? Apakah yang kaya interaksi atau minim interaksi? Kalau misalnya satu pekerjaan, contohnya adalah menginstalasi streaming, itu kan memerlukan channel yang lebih interaksi. Kalau mentoring atau coaching dia lebih cepat dibanding kita menyediakan videonya sudah pakai kontrak. Ini loh cara-cara menginstalasi Slim. Dia cuma nonton doang, atau bahkan dia cuma buku panduan doang. Itu kan akan sulit. Tetapi orang lebih suka yang interaksi, diajarin langsung, ada pertemuan dan sebagainya. Sehingga pengetahuannya semakin dapat diterima orang lain dan baik terjadi. Karena kan semakin taksi itu kan semakin sulit dibagikan ke orang lain. Nah, di dalam berbagi pengetahuan ada beberapa tantangan. Yang pertama ada namanya fenomena undernet, di mana seringkali ayam resmi tidak dipakai karena rumit, karyawan membuat jejaring sendiri atau undernet untuk berbagi info yang nyata. Kadang-kadang berbagi di forum rapat itu kalau misalnya ada pemecahan masalah di orang lain itu dia dikumpulkan di dalam forum rapat tapi nggak ketemu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang di dalam forum informal itu lebih mudah untuk diselesaikan karena ngobrol santai dan sebagainya daripada kita bikin forum atau KM-KM yang resmi. Jadi yang informal itu ternyata lebih banyak yang hasil dibanding yang formal tadi. Sudah dijadwalkan saya rutin, kita ada kalau di bank itu ada briefing pak morning coffee. Kalau di bank itu setiap pagi teman-teman itu diadakan morning coffee sebelum kerja mulai itu di penataran kayak gitu 15 sampai 10-20 menit baru teman-teman kerja ke bagian masing-masing. Nah, ada juga namanya fenomena echo chamber. Tahu echo chamber? Atau fenomena echo chamber? Jadi echo chamber itu adalah kalau fenomena yang kita tuh terjebak di dalam perspektif yang sempit. Kita tuh cuma tahu cara menyelesaikan masalah itu dengan target A saja. Sedangkan ada bisa jalan B, bisa jalan C, bisa jalan D. Itu karena informasi yang kita terima itu masih sempit atau bahan bacaan yang kita terima itu masih sedikit, atau kadang-kadang pengalaman yang kita di dunia kerja masih sedikit, atau gara-gara algoritma. Teman-teman kadang-kadang FYP-nya itu aja ya. Kayak udah nyari berita apa misalkan tiba-tiba FYP yang butuh kita tuh terus. Nah itu juga fenomena echo chamber di media digital. Bagaimana kita dibombardir dengan informasi yang sama karena algoritma TikTok supaya kita senang gitu. Emosi kita itu wah saya nggak usah sulit mencari informasi terkait dengan ini ada di FYP saya. Itu namanya fenomena echo chamber. Bagaimana kita ada di satu ruang dua kayak orang dua gitu, kita cuma bisa melihat satu. Kalau ada cahaya matahari kan kita cuma lihat oh cahaya matahari
di situ bolong, padahal kalau kita keluar kita kan bisa lihat ternyata tenang, bisa menerangi semua, lebih tenang daripada di dalam gua kan. Itu namanya kenapa itu fenomena echo chamber. Ada juga kita di dalam berbagi informasi kita harus mendeteksi disinformasi. Apakah informasi ini benar atau salah? Kalau informasinya salah, ketika kita terapkan di dalam proses pemecahan masalah, nanti masalahnya bakal nambahan, bukan masalahnya akan selesai. Kalau sehingga nanti si pekerjaan atau si masalah tadi jadi molor penyelesaian dan sebagainya. Nah, gunakan juga proses tadi KM sebagai solusi komunitas ahli atau COP untuk memvalidasi klaim pengetahuan sebelum disebar. Di setiap pengetahuan yang sudah di capture kemarin, kita harus diskusikan di dalam komunikasi praktis. Apakah ini valid untuk diterapkan? Apakah ini reliable untuk diterapkan dalam pemecahan masalah atau membuat suatu inovasi atau seperti apa? Sebelum kita share pengetahuan tadi ke hal yang mau dibagi. Kayak kita udah bikin SOP nih, SOP-nya udah selesai, oleh staff kita harus dilakukan di review kembali di dalam komunitas praktik apakah SOP itu sesuai atau belum. Kalau belum, kita review kembali, kita bikin ulang SOP tersebut atau mana yang perlu diedit atau diubah dulu. Setelah benar-benar di review, baru kita bicara secara keseluruhan sehingga ketika orang baca SOP yang kita buat nggak ada misinterpretasi lagi, nggak ada orang yang salah memahami SOP yang ini atau mengulangi orang tanya-tanya lagi gitu. Ini udah dibikin SOP, udah dibikin SOP pengumpulan tugasnya jam 23.59, tapi mesti nanya aja, Pak jam 12 malam kan? Atau misalkan udah dikasih di LMP saya kejadian jam hari Senin, tapi masih ada, Pak kapan nanya, kapan deadline pengumpulan tugas? Nah itu menghindari pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga kita bisa mengefisiensikan dan juga mengefektifkan waktu. Oke, ada yang bertanya? Ada tugas? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ada sedikit ya, ada sedikit studi kasus. Jadi ada mini studi kasus. Nah, ya teman-teman akan berdiskusi antara teman sebelahnya, boleh 2 orang, maksimal 3 orang. Pikir ini ada satu masalah di suatu pemeriksaan, pikirkan dalam 1 menit, diskusikan selama 3 menit dengan teman sebelah, dan bagikan nanti kontribusinya di kelas. Sama seperti di kelas sebelumnya, saya ada game sedikit untuk teman-teman. Nah, ini menjadi skenario-nya. Di PT Manjujaya ada seorang ahli senior setelah dia ahli keuangan namanya Bapak Budi yang mengerti sistem IT perusahaan. Beliau akan pensiun bulan depan. Masalahnya Bapak Budi adalah orang yang sangat sibuk. Dia juga orang yang sosok atau pendiam dan tidak pernah menuliskan cara kerjanya di dokumen. Jadi pintar yang sederhana, sudah dibagikan ke orang lain. Nah, tugasnya diskusinya pikirkan selama 2 menit guna teknik apa agar ilmu komunikasi tidak hilang. Teknik Validalita dan COPK atau apa? Yang kedua adalah media apa yang paling cocok digunakan, misalkan video, wiki atau blog atau dokumen SOP. Dokumennya bisa SOP, bisa panduan ataupun apapun. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membujuk Bapak Budi agar mau berbagi. Oke, diskusikan dengan teman sebelah, boleh 2 sampai 3 orang. Nanti di akhir setelah 5 menit saya akan menunjuk secara random atau ada program yang berbeda. Oke, silakan mulai dari sini. Kata aku selalu kalimat. Kenapa? Karena kan si Pak Budi ini sibuk, terus introvert, jadi lebih mudah untuk apa sih, kayak memberi ceramah nggak sih? Kalau COP itu mau sih ada nih sekelompok orang yang berbagi gimana? Kamu atau
kan foto. Foto. Iya, kalau COP kayaknya enggak, karena kan ini bareng-bareng. Ciri-cirinya kan harus ada domi, harus ada apa namanya punya minat yang sama, orangnya harus banyak, sama ada praktiknya. Sedangkan kan si bapak ini teh, kalau aku jadi si bapaknya ya, jujur aku malas. Ya, Kayak bapak si ininya kan. bapak Budi, kalau aku bapak Budi sih gitu ya. Tulis. Mas kalian bertiga. Ya. Iya sih. Storytelling kan. Terus kalau yang ketiga apa? Kafe. Kalau kafe Itu sebenarnya bisa tahu kafe juga. tapi kan mesin bapak ini sibuk. Emang bisa sampai ke kafe? Ide terobosan mengandung hasil pemikiran kamu didokumentasikan. Soalnya di kalau kafe itu bisa sebenarnya bisa Kayak apa ya? Yang ngobrol santai gitu. emang kan. sibuknya mana? Gak ada sibuk kan? Nggak ada kah? Gak ada tulisan sibuk kan di sini. Simpulannya itu orangnya sangat sibuk. Masalahnya ya terus diam. Tapi kalau storytelling gimana? Susah nggak sih kalau storytelling kan harus banyak omong. Iya. Berarti pilihnya yang Ya kan introvert tuh. berarti storytelling itu nggak termasuk mana storytelling di sini coy. Ada kenapa orang lagi itu dari mana tuh ya? LMS. Aku kirimin aja ke kamu ya. Boleh. Mending kafe nggak sih? Iya kan. Kayak ngobrol santai gitu, kayak deket-deket. Lebih apa ya? Lebih private gitu kan. Private. Kalau storytelling kan nggak cocok sih, soalnya pendiam. Bener. Benar. Ya, aku kalau yang nggak bisa sih benar ya. Storytelling tuh bisa dibilang kayak yang nggak dulu iya, soalnya kan dia termasuknya itu. tapi kalau yang Udah, terus yang media. berarti yang kafe ya. Tulis dong, kita pilih kafe ini karena dianggap lebih apa namanya tuh Cocok lebih cocok dikarenakan. kan udah lebih Oh ya, cocok dianggap lebih cocok dibandingkan storytelling yang ini ada metode ini lebih fokus pada percakapan santai. metode ini lebih cocok Pada percakapan santai. Dan lebih private secara personal. Iya, secara personal. Terus yang kedua video, wiki atau dokumen. Nah, Pak Budi itu pasti, Kalau kamu jadi Pak Budi, males kalau nulis dokumen itu kan dan tidak pernah menuliskan cara kerjanya di dokumen itu. Jadi kayaknya video deh. Media apa yang pasti digunakan? Wiki itu apa tadi? Wiki itu apa? Yang dari awalnya udah dari awal datang juga udah bingung dia kan nggak banyak kayaknya sebelum masuk kelas ya Pak, jadi yang Aris
Wikipedia. Wikipedia yang Nggak tahu wiki. Bukan karena dari katanya emang dari awal aku liatin juga dia udah diem, udah gini tadi teh kayaknya sakit. Medianya apa? Kata aku mah video aja nggak sih? jadi kayak pas di kafe itu bisa sambil di video. Soalnya kan kafe tuh nggak terlalu ramai dan itu kan mending juga kan. Tapi maksudnya dokumen itu apa? Wiki. Oh, tidak pernah yang dokumen. Iya. Maksudnya tuh jadi gimana? Jadi pengetahuan si bapak tuh bisa dijadikan dokumen, sedangkan si bapak ini kan dia nggak suka kalau dibuat dokumen resmi gitu. Tidak pernah menulis cara kerjanya di dokumen resmi. Ya nggak sih? Di dokumentasikan juga banyak kafe ini maksudnya konten didokumentasikan. Kita bisa lihat. Tapi kan bisa sih dokumentasikan dalam bentuk video. Kalau dokumen itu maksudnya dia tulis gitu. Iya, pengetahuan si bapaknya tuh kan misalkan si kafe tulis dokumen. Tapi sama si bapaknya misalnya. Kayak di sini ada wiki. Asal nggak dengar tadi teh. Aku pikir apa? Iya, aku mikirnya ke situ. Ada wiki nggak sih di situ kak? Gimana maksudnya? Nggak ada soalnya. Tapi storytelling bisa aja tahu. Tapi kan bapaknya introvert. Tapi kan bisa aja nggak sih, walaupun introvert juga tetap bisa cerita kan. Kalau apa? Iya, cuman kan nggak. Kalau aku nggak mau. Sangat efektif untuk ilmu tasir. Ilmu tasir itu kan ilmu yang ada di kepala doang kan. Mudah diingat daripada data mentah, membantu unlearning, buang kebiasaan lama, menggunakan form success story untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi storytelling juga bisa. Sebenarnya iya, storytelling juga bisa. Apa meren? Dua. Ini soalnya aku ngelihatnya dari sini, menyampaikan nilai dan visi secara emosional, sangat efektif untuk ilmu tasir, mudah diingat daripada data mentah, membantu unlearning, buat kebiasaan lama, menggunakan form storytelling. Terus dia introvert kayak oversharing. Gimana sih? Sebenarnya kan yang dibutuhkan tuh informasi soal Perusahaannya si PT itunya. kerjaan dia aja kan. Jadi kayak apa ini gimana kerjaan. Oh mungkin kalau soal kerjaan bisa merennya. Kayaknya sih bisa. Cuman ya gitu ada dua pilihan. Apa mau dua aja? Si aja. Jadi ya apa nulis? Ini kan kafe. Kita memilih kafe, terus kita jelasin ini tetap